Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami yaitu simulasi perpindahan panas. Di sini saya kebagian faktor perbandingan suhu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nugroho Sugianto Jati dari NIM 13. Kita langsung saja lanjut ke laporannya. Yang pertama yaitu ada deskripsi tugas proyek. Makalah ini membahas simulasi sederhana untuk menghitung laju perpindahan panas melalui konduksi, konveksi, dan radiasi dengan memperhatikan perubahan suhu. Tujuan proyek ini adalah memahami mekanisme perpindahan panas yang berbeda dan bagaimana laju perpindahan panas berubah terhadap perbedaan suhu. Terus yang kedua ada pendahuluan. Perpindahan panas adalah proses di mana energi panas berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah dalam teknik termal, konduksi, konveksi, dan radiasi dalam 3 mekanisme utama. Pemahaman ketiganya sangat penting dalam banyak aplikasi teknik. Tujuan yang ketiga ada tujuan yaitu menghitung laju perpindahan panas dengan metode konduksi, konveksi, dan radiasi. Terus memahami pengaruh perbedaan suhu terhadap laju perpindahan panas dan menyediakan visualisasi grafik untuk analisis hasil. Terus yang keempat ada model matematis konduksi dengan rumus Q sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi L. Terus rumus konveksi yaitu Q sama dengan H dikali A dikali delta T. Terus ada radiasi dengan rumus Q sama dengan E dikali dengan konstanta dikali A dikali dalam kurung T dikurangi T. Yang kelima ada metodologi menentukan parameter dasar, konduksivitas termal, koefisien, konveksi, emisivitas. Terus memvariasikan perbedaan suhu, menghitung laju perpindahan panas dengan setiap metode, menyajikan hasil dalam bentuk grafik. Terus yaitu ada program coding. Yang pertama simulasi laju perpindahan panas konduksi, import NumPy-as NP, import Matplotlib atau pilot-as-plot. Pertama kita bikin parameter konduksi panas, K sama dengan 200 dengan konduksi termal, A sama dengan 0,01 luas penampang, L sama dengan 0,01 tebal material. Terus kita bikin suhu sisi panas bervariasi dan suhu sisi dingin konstan. T-cool sama dengan 25 yaitu suhu sisi dingin derajat Celcius. Terus ada T-hot sama dengan NP Linscape 30,150,50 yaitu rentang suhu sisi panas. Terus kita menghitung laju perpindahan panas konduksi dengan rumus K dikali A dikali T-hot dikurangi T-cool dibagi L. Terus yang terakhir ada visualisasi hasil, plot figur, fixed size sama dengan 8,6, plot T-hot, key conduction dengan color orange, marker derajat Celcius, itu terus ada line style. Terus ada plot label suhu sisi panas derajat Celcius, terus plot Y label laju perpindahan panas atau watt, terus plot title simulasi laju perpindahan panas konduksi, terus plot grid true, terus plot grid tick layout, terus yang terakhir ada plot show untuk menampilkan simulasi. Dan ini adalah grafik simulasi dari 0 sampai 140. Terus lanjut, ada hasil dan pembahasan. Grafik menunjukkan laju perpindahan panas meningkat seiring bertambahnya perbedaan suhu. Terus konduksi dan konveksi memiliki hubungan linear, sedangkan radiasi memiliki hubungan non-linear atau kuat untuk suhu tinggi. Terus ada simulasi dapat membantu dalam perancangan sistem pendinginan atau pemanas. Yang terakhir ada kesimpulan, laju perpindahan panas sangat dipengaruhi oleh perbedaan suhu dan jenis mekanisme. Terus konduksi dan konveksi cocok untuk suhu rendah hingga sedang, dan radiasi menjadi signifikan pada suhu tinggi. Terima kasih. Berikut adalah laporan saya, lalu kemudian dilanjut oleh teman saya.
Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anggadin Saputra dari NIM 14. Ya, di sini dari laporan saya yaitu tentang perpindahan panas. Deskripsi tugas proyeknya adalah makalah ini membahas simulasi sederhana untuk menghitung laju perpindahan panas melalui konduksi, konveksi, dan radiasi dengan memvariasikan luas permukaan. Tujuan proyek ini adalah memahami pengaruh luas permukaan terhadap laju perpindahan panas pada ketiga mekanisme tersebut. Terus ada pendahuluan. Perpindahan panas dipengaruhi oleh permukaan yang bersentuhan dengan medium atau sumber panas. Semakin besar luas permukaan, semakin efektif perpindahan panasnya. Simulasi ini akan menganalisis hubungan antara luas permukaan dan perpindahan panas untuk konduksi, konveksi, dan radiasi. Tujuannya yaitu satu, untuk menghitung laju perpindahan panas berdasarkan variasi luas permukaan. Dua, memvisualisasi hubungan antara luas permukaan dan laju perpindahan panas. 3. Membandingkan pengaruh luas permukaan pada ketiga mekanisme perpindahan panas. Terus ada model matematisnya yaitu dari konduksi dengan rumus Q sama dengan K kali A kali delta T L, terus Q sama dengan K kali A kali L delta T. Terus rumus konveksi ada Q sama dengan H kali A kali delta T. Q sama dengan H kali A kali delta T. Terus ada rumus radiasi yaitu Q sama dengan E kali A baru T 14 kurangi T 24. Terus Q sama dengan E kali konstanta kali A kali T 14 kurangi T 24. Keterangannya adalah A itu luas permukaan atau variabel utama, dan lainnya itu misal kayak K, H, dan E itu adalah parameter tetap. Terus ada metodologi. Satu, mencakup parameter tetap. Misal kayak K 50 watt dan lain sebagainya. Terus dua, memvariasikan luas permukaan dari 1 hingga 10 meter kuadrat. 3, menghitung Q atau untuk konduksi, konveksi, dan radiasi. 4, membuat grafik hubungan A versus Q. 6, ada program. Program dikembangkan dengan Python menggunakan library NumPy dan Matplotlib. Kode programnya itu bisa dilihat import NumPy, import Matplotlib kali Python plot. Terus ada misal kayak K sama dengan 50, H sama dengan 10. K itu adalah konduktivitas termal, H adalah koefisien konveksi. Terus ada epsilon 0,9, terus ada sigma 5,67, terus delta sama dengan 100 atau delta itu perbedaan suhu. L 0,1, T1 373, T2 273. T1 suhu tinggi, T2 suhu rendah. Terus variasi luas permukaan A sama dengan 1, 10, dan 100. Terus ada hitung laju perpindahan, bisa dilihat yaitu menggunakan konduksi K kali A kali delta T per L. Terus juga ada H kali A kali delta T. Dan buat radiasi yaitu epsilon sama dengan sigma. Terus ada plot grafik, yaitu terdiri dari plot
figure, terus plot A konduksi label sama dengan konduksi color blue. Terus ada plot konveksi label yaitu konveksi color green. Dan lain sebagainya bisa dilihat sendiri di codingan tersebut. Lanjut Mas Nu. Output dari visualisasi yaitu grafik menampilkan 3 kurva yaitu konduksi, konveksi, radiasi yang menunjukkan peningkatan laju perpindahan panas sering bertambahnya luas permukaan. Untuk konduksi yaitu yang berwarna biru, konveksi yang berwarna hijau, dan radiasi itu yang berwarna merah. Terus ada hasil pembahasan konduksi dan konveksi, laju perpindahan panas atau Q berbanding lurus dengan luas permukaan atau A. Radiasi juga berbanding lurus dengan A, tetapi nilai lebih kecil dibandingkan konduksi atau konveksi untuk suhu rendah sampai sedang. Terus ada implikasi desain sistem panas memerlukan optimasi luas permukaan untuk efisiensi maksimal. Kesimpulannya, 1. Luas permukaan berpengaruh signifikan terhadap laju perpindahan panas. 2. Konveksi lebih sensitif terhadap perubahan suhu dibanding radiasi. 3. Simulasi ini dapat diaplikasikan dalam rekayasa thermal seperti pendinginan elektronik. Sekian dari saya. Apa ada kurangnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dimasar Fadila dengan NIM 12. Saya di sini akan menjelaskan tugas proyek dasar pemrograman dengan kasus laju perpindahan panas konveksi. Oke. Pendahuluan. Konveksi adalah salah satu mekanisme perpindahan panas melalui fluida seperti udara atau air. Dalam teknik mesin, hal ini penting untuk menganalisis sistem thermal. Parameter utama dalam konveksi adalah koefisien perpindahan panas yang menunjukkan seberapa cepat panas berpindah antar media. Tujuan menghitung laju perpindahan panas secara konveksi, memahami pengaruh perbedaan suhu terhadap laju perpindahan panas, menerapkan rumus fisika dalam program komputer. Model sistematis. Berikut adalah rumus untuk mengerjakan laju perpindahan panas secara konveksi. Selanjutnya, metodologi. Menentukan nilai parameter yang diketahui, luas suhu, koefisien, dan konveksi. Melakukan perhitungan laju perpindahan panas menggunakan rumus konveksi. Membuat program sederhana menggunakan bahasa Python. 4. Menampilkan hasil perhitungan dari program. Berikutnya adalah tampilkan program Python yang digunakan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Python diperoleh bahwa laju perpindahan panas dari permukaan logam ke udara adalah sebesar 375 watt. Nilai ini menunjukkan seberapa besar energi panas yang ditransfer setiap detiknya. Laju dipengaruhi oleh luas permukaan logam 0,3 mm3, koefisien konveksi 25 watt per mm3, dan selisih suhu sebesar 50 derajat. Semakin besar perbedaan suhu atau luas permukaan, maka semakin besar pula laju perpindahan panasnya. Kesimpulannya, perpindahan panas konveksi dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan H kali A sama dengan E dikali delta T. 2. Dari hasil perhitungan, laju perpindahan panas sebesar 375 watt diperoleh berdasarkan parameter yang diberikan. Program Python membantu melakukan perhitungan dengan cepat dan akurat. Pemahaman tentang konveksi penting dalam rancangan sistem thermal yang efisien. Sekian dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh Mas Victor. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Victor Hidayat. Saya dari NIM 11.
Saya akan mempresentasikan proyek pemrograman komputer yang saya berjudul Simulasi Perpindahan Panas Konduksi dengan Faktor Ketebalan Bahan. Pertama, deskripsi singkat proyek ini adalah tujuan utama mensimulasikan laju perpindahan panas melalui suatu bahan dengan mempertimbangkan ketebalan, luas permukaan, dan perbedaan suhu. Mengapa ini penting? Perpindahan panas secara konduksi adalah fenomena umum yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Misalnya pada insulasi bangunan atau sistem pendingin. Memahami proses ini membantu kita merancang sistem termal yang lebih efisien. Tujuan simulasi menganalisis bagaimana ketebalan bahan mempengaruhi laju perpindahan panas menggunakan sistem komputer. Berbasis Python. Model matematis, simulasi ini menggunakan hukum Fourier untuk konduksi panas. Q adalah perpindahan panas sama dengan K kali A dalam kurung T1 dikurangi T2 dibagi L. Metodologi, saya memvariasikan ketebalan bahan dalam simulasi, sementara parameter lain dibuat tetap. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik. Program Python. Kode sederhana ditulis di Python, hasil perhitungan menunjukkan bahwa semakin tebal bahan, maka laju perpindahan panas semakin kecil. Hasil dan pembahasan simulasi membuktikan bahwa hubungan antara ketebalan bahan dan laju perpindahan panas bersifat berbanding terbalik. Artinya dalam aplikasi nyata, jika ingin memperlambat laju panas, kita bisa mempertebal bahan isolasi. Kesimpulannya, ketebalan bahan merupakan faktor krusial dalam desain sistem perpindahan panas. Pemilihan material dan dimensi harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai efisiensi termal yang optimal. Referensi yang saya gunakan adalah dari buku Fundamental of Heat and Mass Transfer of Incorpora and DeWitt serta Physics for Science and Engineer oleh Tripler and Mosca. Terima kasih. Berikut presentasi saya alihkan pada Mas Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ardiansah dari NIM 10. Di sini saya mempunyai kasus yaitu perbedaan suhu. Yang pertama, kasus yang ditemukan sebuah benda memiliki suhu awal 100 derajat Celcius dan ditempatkan di lingkungan dengan suhu 20 derajat Celcius. Buatlah program Python untuk menganalisis perubahan suhu benda setiap menit selama 10 menit dengan asumsi bahwa perubahan suhu benda mengikuti hukum bandingan Newton. Di sini di-input yang pertama ada suhu awal benda dalam kurung TO, yang kedua suhu lingkungan dalam kurung T lingkungan. Berikutnya waktu simulasi. Yang terakhir ada konstanta pendingin dalam kurung K. Di situ dilihat ada gambar pemrograman Python-nya. Bisa dilihat. Kemudian kita output suhu benda pada setiap menitnya selama 10 menit. Kita input TO sama dengan 100, suhu awal benda derajat Celcius. T lingkungan sama dengan 20, T kecil sama dengan 10 waktu simulasi atau menit, K sama dengan 0,05 konstanta pendingin. Simulasi perubahan suhu, T sama dengan NP dikali 0 dalam kurung T tambah 1. Program ini akan mensimulasikan perubahan suhu benda setiap menit selama 10 menit dan menampilkan
hasilnya dalam bentuk grafik. Demikian presentasi tugas proyek pemrograman komputer dari saya. Kami dari kelompok 2 apa ya? Benar. Angga yang suruh ngomong. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu tugas proyek pemrograman komputer. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, kami sekelompok mengucapkan besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.